Dari kita di alam rahim, Allah sudah mengkodratkan dan mentakdirkan nasib kita masing-masing. Jadi jangan takut gara-gara corona ini kita lalai terhadap ibadah. Apa kamu takut terhadap corona tetapi tidak takut terhadap Allah? Takut terhadap wabahnya yang telah diperintahkan Allah tapi tidak takut terhadap perintahnya Allah? Itu salah. Marilah kita tanam rasa takut kepada Allah. Mintalah kepada Allah moga-moga dalam bulan ini diangkat wabah penyakit ini. Karena Allah telah berjanji kepada umatnya seperti kita, kepada hambanya seperti kita. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku dalam berdoa, niscaya aku akan mengabulnya. Karena sesuai yang dikatakan di dalam surat Al-Fatihah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Marilah kita mengasihi Allah agar Allah mengasihi kita. Jadi kita serahkan semua kepada Allah. Jalani ibadah di bulan ini. Jalanlah ibadah di hari ini. Jalanlah ibadah di detik-detik ini. Karena itulah perintah kita diberikan oleh Allah. Sesuai yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtu jinna, tidak akan kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Tidak menciptakan manusia dan jin agar takut kepada wabah-wabah yang telah diberikan oleh Allah. Bukan berarti kita tidak takut terhadap wabah yang telah diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah. Tapi kita antisipasi dan waspada sesuai apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Disuruh kita menjaga, jangan terlalu keluar masuk berkumpul dengan orang-orang. Atau pemerintah menyuruh kita memakai masker, kita memakaikanlah masker. Karena itu adalah ikhtiar. Tetapi apabila kita sudah ikhtiar menjaga diri, lantas kita kena dengan penyakit wabah itu, itulah namanya sudah ikhtiar, maka dikatakan dengan mati syahid. Tetapi jikalau kita menyia-nyiakan apa yang telah diperintahkan, tidak berikhtiar, lantasnya kita mati dengan penyakit itu, namanya mati konyol. Karena kita tidak mau, kita sudah tahu bahwa ada penyakit di bulan ini, ada penyakit di tahun ini, tapi kita tidak menjaga. Karena Rasulullah pernah perintah kepada kita, memerintahkan kepada kita, apabila kamu mendengarkan wabah penyakit di satu kampung, maka larilah, tinggalkan kampung itu, laksana kamu lari dikejarkan serigala atau harimau. Itu kata Rasulullah. Karena itu disuruh kita ikhtiar. Tapi marilah kita fokuskan takut terhadap Allah, bukan kepada makhluk Allah. Takut kepada Allah. Karena Allah sudah menakdirkan, sudah menggariskan apa sesuai yang setiap detik, setiap hari, setiap waktu kita lakukan di dalam salat kita, yang telah kita lantunkan dalam hati kita, inna salati wa nusuki wa mahayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati, hidup, rezekiku, semua baik wabah penyakit, kita serahkan kepada Allah. Lillahi ta'ala, kita serahkan kepada Allah. Maka kita tidak akan mati di tangan seseorang, kita tidak akan mati di wabah penyakit apapun, jikalau tidak ditakdir dan dikodratkan Allah. Maka sesuai yang telah dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu isanu diyalis salat, dirikanlah salat. Dirikanlah salat karena itu adalah satu ibadah. Apapun bentuk ibadah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera bergegaslah. Mudah-mudahan apa yang telah diperingatkan kepada kita, semoga ini suatu sebagai cubitan dan teguran Allah kepada kita, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah. Sekarang beginilah kita simpulkan. Kita berternak, apabila hewan ternak kita tidak mau pulang ke kandang, tentu kita akan bilang bahwa ini hewan kita akan jual. Begitu dengan kita. Apabila kita jauh dari Allah, tidak mau mendekatkan diri oleh Allah, tentu Allah tidak mengasihi dan menyayangi kita. Maka inilah contoh kecilnya. Apabila kita berternak, apabila ternak kambing kita tidak mau pulang ke kandang, tidak mau patuh apa yang kita atur, maka pasti batin kita mengatakan bahwa kita ini tidak akan lama-lama kita akan menjual ini binatang. Karena dia itu tidak menyatu dengan kita. Mana yang tunduk dan menyatu kepada kita, pasti kita bangga terhadap binatang itu. Bahkan kita atur, kita setiap hari kita
banggakan. Karena apa? Dia patuh terhadap kita. Begitu kita pun, karena kita makhluk peliharaan Allah, maka patuhlah terhadap Allah. Apabila kita tidak patuh, tidak mau mendekati diri ini dengan Allah, tentu Allah tidak mengenal kita. Tentu Allah tidak mau menghirau kita. Tentu Allah tidak mau memperhatikan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah saudara-saudaraku, kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Walaupun kita telah dicoba oleh virus corona atau COVID-19 ini, wabah penyakit yang telah diberikan di bumi kita ini, janganlah sekali-kali ada rasa takut. Cuma kita harus berhati-hati dan waspada. Dengan apa kita berhati-hati dan waspada? Minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena sudah kita tahu bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang, maka mintalah kepadanya. Jadi mungkinlah inilah yang bisa aku sampaikan, dan aku himbaukan kepada saudara-saudaraku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, mohon dimaafkan. Itu semata-mata dari hati nurani saya. Tetapi apabila ada kata-kata yang merasa saudara-saudara anggap benar, kemungkinan itulah tanpa yang aku sangka dan tanpa aku duga, itulah mungkinlah adalah uluran tangan Allah atau bimbingan Allah kepada lidah saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.